Masuk kita ke dalam pelajaran selanjutnya, yaitu syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Syurutul wudu'i thamaniyah. Syarat-syaratnya wudu itu ada 8. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi karena anna tahara ibadah taftagir ila niyah, yang namanya tahara itu adalah ibadat yang memerlukan niat, maka selain daripada muslim tidak sah niatnya. Jadi yang namanya wudu itu syaratnya yang pertama Islam. Jadi selain muslim tidak sah wudunya. Jadi dia harus seorang muslim baru sah wudunya. Yang kedua adalah at-tamyiz. At-tamyiz ini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah an yafhamal khitab wa yuraddal jawab. Dia memahami ketika diajak bicara dan menjawabnya, bisa membalikinnya, dan jawabannya ini adalah jawaban yang bisa difahami. Bukan kalau ditanya terus dia jawab terus jawabnya itu nggak difahami, itu belum termasuk tamyiz juga. Yang kedua adalah an yufarriga baina yaminihi wa shimalihi. Yang kedua ini bisa membedakan antara yang kanan dan yang kiri. Jadi kalau misalnya belum mengetahui atau belum bisa membedakan antara yang kanan dan yang kiri, maka belum bisa dikatakan tamyiz dan tidak sah wudunya. Yang ketiga, an yufarriga baina tamrah wal jamrah. Bisa membedakan antara korma dan bara api gitu. Jadi kalau misalnya masih belum bisa membedakan, ini ada satu anak, dia belum bisa membedakan mana ini yang korma, mana ini yang bara api, nah ini berarti belum tamyiz dan tidak sah wudunya. Yang keempat, dan ini pendapat yang paling kuat, an ya'kula wahdu wa yashraba wahdu wa yastanji wahdu. Dia ini makan sendiri, minum sendiri, dan bisa beristinja sendiri. Nah ini ini pendapat paling kuat. Wa qad yatawahhamul ba'd anna bulugh as-sab'i sinin syartun lil wudu. Ada sebagian juga berprasangka yang namanya kalau sudah mencapai umur 7 tahun berarti dia itu sudah masuk ke dalam syarat sahnya wudu, dan itu merupakan batasan tamyiz, padahal tidak. Jadi mungkin saja dia berumur 7 tahun tapi pemikirannya belum pas. Pemikirannya itu tidak umur 7 tahun tapi belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, atau belum bisa istinja sendiri. Nah ini masih belum tamyiz namanya, dan tidak sah itu dia punya wudunya. Syarat yang ketiga adalah antakunal mar'ah tahirah minal haid wan nifas. Hendaknya perempuan jika dia ini berwudu, maka dia harus sudah suci daripada haid dan nifas. Karena yang namanya haid dan nifas ini hadas besar, dan ketika berwudu harusnya sudah suci daripada hadas besar itu. Karena wudu ini tidak menghilangkan hadas besar itu. Jadi haruslah bagi perempuan, bagi wanita, untuk suci terlebih dahulu dari haid dan nifas. Tapi jika berwudu hanya untuk biar segar begitu, biar sejuk, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk ibadah, syarat dalam wudu tidak boleh, gitu. Tidak sah wudunya. Wa an la yakuna ala udhun syai'un yughayyirul ma' karingi au nahwihi. Dan hendaknya di anggota tubuh itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Nah ini ada dua nih. Ada yang sesuatunya itu berupa najis. Nah itu berarti harus dihilangkan najisnya terlebih dahulu. Nah dalam dalam penghilangan najis berarti harus dihilangkan rasa, warna, dan aroma daripada najis tersebut. Itu cara penghilangan najis. Harus dihilangin itu semua. Kalau najis ainiyah itu atau najis yang ada objeknya, kita hilangin dulu objek najisnya itu. Setelah itu kita cek lagi gitu.
rasa, warna, dan aromanya masih ada nggak gitu. Kalau masih ada, itu pun harus dihilangkan gitu. Jadi nggak cukup dengan dihilangkan, oh objeknya aja nih, objek najisnya aja. Nah itu nggak cukup. Harus dihilangkan dengan semuanya. Objek najisnya hilang, dan apa namanya nih, aroma, terus warna sama rasanya pun hilang. Nah kalau sesuatunya itu dari sesuatu yang suci, seperti kayak model celupan warna gitu. Karena rindiki itu kayak semacam celupan warna, kayak model henna gitu. Nah, ini hukumnya adalah kalau misalnya dia merubah air yang tidak 2 kulah itu, air tidak 2 kulah gitu. Terus kayak model air seember, ember kecil gitu. Dia berwudu, terus di apa namanya, di salah satu anggota wudunya itu ada sesuatu yang suci kayak model henna itu tercampur ke dalam airnya. Nah kita lihat kalau misalnya airnya itu sekiranya sudah nggak bernama air lagi, nggak, istilahnya bukan nama air yang mutlak sebagai air, jadi udah campuran air, jadi namanya itu udah ganti jadi air henna, atau kecampuran teh jadi air teh, atau kecampuran kopi jadi air kopi gitu. Bukan air mutlak, air yang bisa menghilangkan hadat dan membersihkan najis gitu. Nah ini dalam perkara seperti ini, kalau dia sampai menghilangkan nama air tersebut, berarti tidak sah untuk dipakai berwudu. Nah kalau misalnya berubahnya ini cuma sedikit gitu, bihaitsu la yaslub ismul ma, maka kalau misalnya hilangnya cuma sedikit dan tidak menyebabkan air tersebut jadi ganti nama gitu, nah ini silahkan dilanjutkan bersuci dengan air tersebut. Yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyatih. Yang keenam daripada syarat wudu adalah pengetahuan dengan fardu wudu. Ini penting ini. Fardu wudu itu mana aja yang wajib, mana aja yang difardukan. Jangan sampai apa namanya nih, dia nggak mengetahui fardu wudu ini yang mana aja. Yang pertama yang udah disebutin dalam episode sebelumnya itu. Nah itu pun akhirnya menjadikan tidak sahnya syarat dalam berwudu. An la ta'taqid fardan min furudihi sunnah. Yang ketujuh ini, tidak meyakini yang fardu daripada wudu itu sunnah. Jadi dia mungkin sangka, oh yang namanya membasuh kepala itu sunnah, padahal itu wajib. Nah itu enggak sah itu wudunya kalau dia meyakini hal tersebut. Jadi sebisa mungkin hendaknya ini orang yang berwudu itu sudah mengetahui syarat-syarat wudunya. Yang ke-8 daripada syurutul wudu al-ma'ut tuhur. Yang namanya syarat ke-8 daripada syarat wudu itu adalah airnya itu suci dan mensucikan. Maksudnya air mutlak. Air mutlak yang bisa mengangkat hadas dan membersihkan najis. Famata ijtama'at hadhihi syurut sahha wudu. Sahal wudu. Kalau misalnya terkumpul semua syarat-syarat ini, maka sahlah wudunya. Wa in naqasa ahaduha batalal wudu. Jika kurang dari syarat-syarat wudu tersebut, maka batal wudunya.